Oke, jadi balik lagi sama gue Randy. Jadi gue hari ini kembali buat bikin video. Jadi ini agak out of topic dikit nih. Jadi banyak banget yang nge-DM gue gitu kan, "Bang, rambut lu bisa sepanjang itu tuh berapa lama gitu, berapa tahun, terus perawatan itu apa aja, ngapain aja gitu kan." Oke, jadi di sini gue mau sharing aja nih. Kalau ada statement yang salah atau apa yang salah ya kalian boleh komen di bawah gitu kan. Jadi sebenarnya rambut gue sepanjang ini tuh udah berapa ya? Kayak dari 2019 lah, udah mau 2 tahunan gitu kan. Jadi di sini kalau ada yang nanya perawatannya apa aja, sebenarnya sih gue cuman sampoan doang ya. Karena pada dasarnya emang rambut gue udah lurus banget gitu kan. Udah nggak ikal rambut gue, sebenarnya rambut gue lurus karena emang dari keturunannya itu udah lurus banget gitu kan. Ya itu sih, paling treatmentnya cuman keramas doang. Dan kalau ada yang nanya samponya itu pakai sampo apaan sih gitu kan. Kalau gue pribadi, gue pakai sampo itu sebenarnya cocok-cocokan sih, ganti-gantian. Jadi nggak ada yang benar-benar satu sampo cocok, itu nggak. Karena tuh gini, sampo itu bakalan nggak ada yang sempurna banget cuy. Satu nih gue kasih tahu ya, pasti antara nggak rambut lo ketombean, rambut lo rontok, sama rambut lo berminyak. Tiga itu ya, berdasarkan pengalaman yang gue inin, pasti menurut gue tiga itu ya, pasti dari tiga itu ada aja tuh, entah rambut lo rontok lah, entah rambut lo nggak gini sorry, satu sampo ini misalkan produksi Pantek nih kan, produk Pantek nih misalkan mengurangi ketombe gitu kan, mengurangi ketombe, tapi itu pasti itu plusnya, minusnya tuh pasti entah rontok lah, entah apalah. Nggak ada bener-bener sampo yang 100% itu menyempurnakan semua, kalau menurut gue gitu ya. Terus selanjutnya lagi, biar nggak, perawatan itu gimana aja sih biar cepet gitu kan, atau biar apa gitu. Sebenarnya sih kalau dari gua nggak ada gimana ya, tapi yang gua iniin sih satu ya, lu jangan sering-sering ngunci rambut gitu kan, karena ngunci rambut itu bakal ngebuat rambut lu rontok. Ketika lo buka pasti ada yang rontok rambut lo. Dan kedua itu jangan apa ya, jangan sering-sering pakai topi lah gitu kan. Terus sering-sering nyisir juga biar rambut lo itu enggak ini cuy. Kalau lagi jilat kucing dijambak sama ceweknya, Gimana? lo tau jilat kucing nggak? Jilat kucing. Oh gitu ya. Kan lagi dijambak tuh. Anjing. Itu bikin rontok nggak? Bangsat. Ya itulah. Kucing. Iya. Terus selanjutnya lagi itu apa lagi ya? Ya pokoknya jangan sering itulah, jangan sering pakai topi, sering-sering nyisir, sama jangan sering ngikat rambut. Terus kalau lo disaranin pakai kondisioner, sebenarnya kondisioner juga boleh gitu kan. Tapi lo lihat dulu nih tipikal rambut lo tuh rambut yang seperti apa. Tahu rambut. Kalau rambut lo yang basicnya udah lurus banget, anjing. Kalau ya kan misalkan kayak gue gini udah lurus banget gitu kan, lu pakai kondisioner tambah lurus anjing. Ini aja gue nggak pakai, gue udah dipanggil mbak mulu tadi dari belakang sama orang gitu kan. Ya sebenarnya terserah lu juga sih, kondisioner tuh dianjurkan, tapi kalau gue sih nggak usah lah. Kalau gue sih nggak pernah pakai kondisioner ya. Terus selanjutnya itu rambut itu tuh pasti setelah lo panjang ada aja pasti ujungnya tuh kayak yang Cabang. Iya, kayak yang ngelingkar melintir gitu loh, bercabang ya. Cabang dia tuh. Nah, jadi itu juga perlu lo iniin cuy, perlu lo potong gitu kan. Perlu lo potong, lo ujung-ujungnya itu lo sikat biar enggak matiin rambut lo, ya kan? Gitu loh. Terus ya paling itu sih, paling selanjutnya sabar lah ya. Sabar ya, mau manjangin rambut. Bang, rambut biar panjang gimana ya? Jangan dipotong. Itu pertanyaan kayak, bang gimana cara cepet manjangin rambut? Nah. Gitu. Lo dulu deh, apa ntar bagian gue ntar. Ya itu kalau manjangin ya satu sih sabar ya, satu sabar gitu kan. Terus kedua ya nikmatin aja gitu kan hasilnya gitu. Karena tuh kalau rambut panjang itu
sabar itu dalam artian gini cuy, lo itu pasti dalam rambut, misalkan awalnya rambut lo botak, rambut lo cepak, pasti ada aja fase tuh yang rambut lu tuh nggak jelas gitu kan. Arti nggak lu, rambut nggak jelas tuh kayak gondrong nanggung anjing. Nanggung. Gonang, tau nggak lu, gondrong nanggung. Nah itu lu harus bener-bener kayak tahan lah gitu kan. Iya. Jangan sampai wah anjing ini jelek banget nih, gue harus potong nih kayaknya nih. Apalagi masa-masa gini-gini. misalkan lu mau baru pertama kali gondrong, lu Nah. kayak lu risih kan, nggak pede, iya, tapi nggak nyaman. Tapi terusin aja, ntar lu bakal biasa. tahan sih. Kalau gue bilang harus ditahan dulu, karena gondrong itu pilihan cuy. Semua orang pernah muda, tapi nggak semua orang pernah gondrong, gitu kan. Terus ya paling itu sih. Coba dari lo nih, lo kan dulu Oh iya. pernah gondrong sampai sepundak ya lo ya. Namanya foto-fotonya ntar lu masukin Nah, ya. ntar ada foto-foto juga nih dia nih, kalian bisa lihat juga. Coba gimana nih dari lo nih? Tadi pertama caranya biar cepet, terus perawatannya apaan aja, terus pantangannya apaan aja gitu. Gue biasanya gue bagi dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul kayak, bang cara cepetin manjang rambut gimana, sama kayak cepet fadingin celana. Itu yang pertama. Terus kedua, bang perawatannya gimana. Terus ketiga, bang masalahnya apa nih yang sering lo alamin sama rambut lo gitu. Kayak pertama, rambut itu yang pernah gue baca, gue sampai dulu tuh sedikit salah fokus kita ya. Oh, Ada yang bagus, nih ada yang bagus. Biasanya di TikTok sekarang. adanya Geraldine. Terus lanjut, gue sampai searching rambut itu sehari berapa sih numbuhnya, sebulan berapa, dan setahun berapa. Intinya setahun itu 12 cm. Bentar, gue potong dikit. Kayaknya untuk statement yang ini kayak gue kurang setuju nih. Kurang setuju. Karena akar rambut orang itu kan pertumbuhannya berbeda-beda. Beda-beda. Nggak mungkin penelitian itu juga, dia juga berapa dari berapa. Lo 9 dari 10 kah, atau 99 dari 100 kah yang pertumbuhannya seperti itu gitu kan. Jadi kalau lo bilang rambut orang itu tumbuhnya sebulan 12 cm, Rata-rata sih yang gue baca, rata-rata kayak rata-rata. gitu. Berarti terus lanjut. Dan udah pasti, maksudnya rambut emang nggak bisa dipercepat, walaupun lo ada yang bilang pakai sampo kuda atau hair itu towel. tuh, bener. Itu ada kan. Bener. Terus apalagi tuh Sorry gue potong. Gue bukan yang ngejelekin produk atau gimana ya. Sampo kuda sama sampo metal itu udah sering banget Sampo gue beli metal. dulu dua-duanya gue tuh sering beli. Oh, pakai ya? Main entel kan yang sampo Iya. kuda itu kan, terus sama yang sampo metal tuh yang botolnya warna merah kecoklatan Iya, gitu kan. tulisannya Gue pernah kayak- pakai, malah gue nggak cocok cuy. Cocok ya? Gue bukan ngejelekin nih, gue emang sharing aja nih ya kan. Kalau gue waktu itu pakai sampo metal itu rambut gue malah kayak kering banget sih. Keren banget ya. Kering Sama. terus kayak ketombean gitu anjir, Iya, kulit kerak kepala. kepalanya ini keluar. Kalau sampo meta sampo kuda malah rontok. Jadi nggak cocok sih. Kalau kalian ada yang nyaranin suruh pakai sampo ini, tergantung cocok-cocokan cuy. Kalau sampo itu ntar kalau lu cocok ya lu cocok, lo lanjut. Kalau nggak cocok ya rambut lu malah ini. Makanya tuh harus banyak-banyak apa ya namanya ya, kayak Mencoba gitu. mencoba. Bener ya, Gue gitu juga, sih. gue sampo awal-awal ganti, dan akhirnya gue nggak berani, nggak berpaling dari Pintan gitu. Sampo Pintan. Soalnya nggak boleh sebut merek. Gue cerita sedikit sekali ya. Gue dulu manjangin itu sekitar 2,5 tahunan. Oh 2,5 tahun. 2,5 tahun, gue udah sampai segini. Sejarahnya dulu, gue emang pengen gondrong gitu kan. Namanya kuliah kan, nyobain. Ya masih jadi mahasiswa yang kayak, wah diseganin sama Anjing. iya gitu, bawa-bawa terus kayak senior. Oh ternyata di kampus gue nggak boleh gondrong cuy. Oh gitu. Nggak boleh cuy. Oh iya emang bener sih, ada beberapa. Gue pernah cerita nggak sih? Belum Pernah ya? deh kayaknya deh dulu. Kampus gue nggak boleh gondrong, dan gue setiap ujian mau UTS atau UAS itu gue selalu dirazia udah kayak anak SMA anjing. Anjing. Iya, bawa gunting. Anjing. Itu maksud gue kayak, ya udahlah kalau emang dosen pengen bisa cukur rambut, nggak usah sarjana anjir, lo kursus barbershop aja. Bener sih. Dan untuk kementerian terkait ya, dosen-dosen yang kayak gitu cobalah dikasih inilah apa, biar kaliannya bisa passionnya, mungkin dia ternyata nggak bisa ngajar nih. Sebenarnya sih gini ya, gue tuh nggak setujunya tuh kenapa gondrong tuh dijadiin kayak tolak Image. ukur Iya. keinian lo anjing. Jadi tuh image-nya tuh kayak
nih anak berandalan banget gitu sih. Nakal berarti, oh gondrong berarti nakal gitu. Jadi enggak lah. nggak semua kayak gitu sih kalau gue bilang ya. Karena banyak juga sih orang-orang yang sukses gitu kan, kayak musisi-musisi ya kan, terus seniman juga. Seniman. Rambutnya panjang gitu kan. Kenapa harus dijadiin tolak ukur keinian gitu kan? Karena kalau kita ngomong sejarah, itu banyak banget, nggak bakal muat di video ini. Iya. Tapi intinya itu image itu udah berkembang dari zaman-zaman 98-an dan itu penggiringan opini dari media-media juga gitu kan. Oh kalau gondrong itu nggak baik. Iya. Karena kan pada zaman itu gondrong ini kalau kata ada yang bilang nenek-nenek, kalau kamu gondrong di zaman nenek, oh kamu udah habis kali. Gitu. Apa gitu? Intinya kamu udah nggak ada di sini atau gimana gitu. Karena emang zaman dulu susah banget dan mungkin ke kampus gua ngerasain orde baru juga yang kagak boleh gondrong gitu kan. Dan gua kenapa gua bisa gondrong? Gua ngakalinnya gua pakai wig. Gua pakai wig cuy setiap UTS UAS. Gua pakai jaring dulu kayak hairnet gitu. Jadi rambutnya diikat dulu, Dibungkus terus, dulu. Iya. Kalau udah rapi gua baru pakai wig. seniat itu tai. Kampus gua di Universitas Muhammadiyah Malang gitu kan. Terus soal gue kucing-kucingan sama kampus. Kalau di luar ujian kayak kan kalau ketemu, wah gue udah ini aja tuh udah ngumpet-ngumpet. Enggak ngumpet, tapi gue nggak ngedon gitu. Sampai gue mau dikeluarin segala macem. Itu udah sering gitu kan kayak debat-debat gitu. Tapi di balik itu gue malah makin bengal, makin penasaran, makin tambah jadi. Gue semakin dilarang semakin tambah jadi gitu. Gue semakin manjangin dan akhirnya 2,5 tahun gue baru potong. Emang itu udah masanya. Gue skripsi kan. Terus kalau dari perawatan, kalau kata gue cukup aja lo. Kalau emang rambut kan tipenya 2, kering kalau enggak berminyak. Kalau rambut tipenya berminyak yang sebentar abis sampoan tuh langsung berminyak. Ada yang begitu. Ya. Berminyak kayak lepek banget gitu. Lo jangan pilih yang ada oilnya. Oh gitu. Kayak ada tuh di kandungannya. Kalau kandungan minyaknya banyak, jangan deh. Gitu. Kayak Sunsilk. Terus sama Pinten itu tuh buat rambut kering tuh bagus. Kandungan minyaknya banyak. Tapi kalau untuk rambut yang agak berminyak, gue saranin ya Trismo gitu. Trisam. Ini plesetan ya. Nanti bisa lo cari. Gitu karena masing-masing sampo itu sesuai kebutuhan dan kondisi rambut. Iya, gitu. benar. Jadi nggak bisa. Kalau lo nanya orang rambut lo begini, samponya apa? Ya lo nggak bisa ngikutin juga anjing. Karena kan akar rambut lo sama akar rambutnya belum tentu sama kan. Dan tipe keturunan juga beda. Keturunan juga bisa gitu. Tapi kalau mau aman, kalau kayak gua rambut gua agak ada yang bilang ikal gantung, kayak bawahnya tuh keriting. Iya. Ikal gitu tapi atasnya lurus. Tapi tipe rambut gue tuh kering ya. Dan gua pakai sampo Pinten dan setelah sampoan gua kasih kondisioner dengan merek yang sama. Tapi kadang-kadang gue selingin kalau gue nggak pakai kondisioner, gue pakai vitamin itu tuh. Oh, yang apa namanya? Elapse. Enggak, apa namanya kalau yang kecil itu? Iya, Elapse. Bukan itu, ada nama itunya apa? Apa tuh? Bukan Elapse anjir, apa sih nama itunya? Yang kecil itu kan yang iya, yang berminyak, iya ada ujungnya, ada putingnya. Apa yang namanya? Ellipse ya? Tapi gue pernah Ellipse bukan mereknya. Iya, mereknya. Bukan mereknya. Oh, bukan mereknya. Justru nama itunya tuh apa anjir? Oh. Vitamin rambut. Nama kerennya. Aduh, apa enggak tahu. Vitamin kan nama itunya. Ya, pokoknya itulah. Lo enggak usah tahu itu, lo udah keren gitu loh. Iya. Lo usah keren-kerenan. Ya gitu aja sih, kayak terus cabang kayak pantangan itu apa sih kalau menurut lo nih? Nggak boleh ngapain lah gitu kan, nggak boleh makan daging kambing lah gitu kan. Apa enggak, kalau gua misalkan kayak soal rontok, kalau lo bilang jangan dikuncir, itu emang memperparah sih. Tapi emang pada dasarnya semua rambut tuh rontok sehari sampai 100 pasti maksimal. Rontok, ya? Pasti rontok gitu kan. Mau lo kuncir mau enggak, lo ketika nyisir pun juga udah bakal rontok gitu. Terus? Dan untuk biar agak lebih subur aja, sebulan sekali lo potong lah, untuk itu sebagai perawatan, bukan buat memperpendek rambut lo, tapi emang bercabang itu pasti ada sebulan tuh. Ya lo potongnya sesenti. Benar. Pasti namanya rambut makin panjang pasti kan
bercabang lah gitu. Karena semakin lama itu dia bakal ini apa sih, usang gitu loh. Tadi dia butuh dipotong lagi. Kering gitu. Iya, Itu yang menyebabkan tuh dia bercabang. Itu sih dari gua. Paham. Dan kadang gua suka apa ya, gondrong itu bukan sebagai gaya-gayaan tapi sebagai perlawanan gitu. Dan ketika lu ngelihat pejabat-pejabat yang rambutnya rapi, lu bisa itu lu bisa melawan dengan itu. Melawan nggak harus turun ke jalan gitu. Tapi dengan tampilan lu, jangan atur kayak pakaian kita lah sama rambut kita gitu. Itu udah sebagai bentuk perlawanan. Iya. Bener sih, emang. Dan jangan jadiin image gondrong itu jelek. Ya buktikan aja gondrong banyak yang baik. Gondrong banyak yang baik. Iya. Itu sih kalau dari gua. Iya. Ya paling apalagi ya, kan tadi cara perawatan udah gitu kan, terus cara biar cepet panjang, gak usah cepet-cepet lah, nikmatin aja prosesnya gitu kan. Lu cepet-cepet nanti mau ngapain cepet-cepet, nanti juga lu potong anjing. Satu lagi sih keuntungannya kalau gondrong apa ya, kalau keuntungannya ya lu hemat ini anjir, hemat biaya cukur ya. Kalau lu mau rambut-rambut klimis gitu kan, paling sebulan pinggirannya udah pada numbu gitu kan, udah panjang ya. Rugi juga ya kalau nyukur rambut sekarang, kalau di Asgar gitu kan 20.000 anjir lu sebulan. Nah, sayang juga sih. Paling ya kalau kelebihannya sih itu ya kan. Terus jadi kelihatan lebih dewasa lah ya kalau gondrong ya, lebih gimana gitu kan. Terus Momen sih. hah? Ketika lu muda, momen sih. Momen ya. Ketika lu udah tua mungkin nggak cocok lagi untuk gondrong gitu. Tapi ketika lu masa lu muda, masa kuliah, masa-masa idealis lu masih kental banget. Ya ciri khas lah seorang mahasiswa gitu. Gondrong itu pilihan, klimis itu idaman, tapi gondrong itu pilihan. Yoi, gitu. Ya paling kalau kekurangannya itu sih, kalau ada yang nanya gitu kan, enaknya apa sih, nggak enaknya apa? Kalau nggak enaknya paling ya lu sering dipanggil mbak tuh anjing, sama kalau lo mesen GoFood anjing, ya mbak anjing yang keluar gitu kan, padahal lu sendiri gitu anjing, tapi dipanggilnya mbak gitu kan. Ya biasalah, gue sih sering ya kayak gitu ya. Pas gue balik badan, yang manggil kaget, wah gitu kan, kelaki anjir. Gue semenjak gondrong gue rajin ngerawat rambut loh. Ketika gue udah potong atau sebelum potong gue kayak malas sampoan. Gitu. Kayak ada yang bilang, lo gondrong ini enggak, rata-rata wangi rambutnya orang-orang gondrong tuh. Wangi pentin nih. Gue di TikTok juga banyak tuh yang ini tuh anjing. Cewek-cewek pada jujur keserta sayang kita nyandaban gitu ya. Yang penting jaga kebersihan aja. Paling itu sih. Ya intinya itu sih. Sebenarnya lo rajin-rajin nyisir aja cuy. Rajin nyisir sama keramas lah seininya gitu. Jangan sering-sering ini juga. Sering-sering ikat gitu. Ngurangin inilah jadi ketarik. Ya kan rambut lo ketarik ya. Kalau gua ngelihat ada minyak alami dalam rambut gitu. Minyak alami bener, ada minyak alami. Itu jangan, kalau lo terlalu sering sampoan itu Bener, bikin hilang. bener. Untung lo ingetin, bener tuh. Jadi gue pernah dikasih tahu juga gitu kan, sama adalah dulu abang-abangan gue juga gitu kan. Jadi jangan sering-sering keramas lah. Bahkan dulu tuh ada kayak yang keramasnya tuh seminggu sekali anjing. Biar cepetnya gitu kan. Rambut kulit kepala lu tuh berminyak itu justru yang ngebantu biar cepat panjang gitu kan. Jadi gitu sih. Pun zaman dulu nggak ada sampo atau apa kali ya. Tapi rambut orang kayak nggak ada masalah ketombe gitu kan. Sebenarnya sih sampo mungkin nggak ada. Cuman kayak dulu kan Herbal ya. pakai minyak-minyakan gitu ya, minyak Kelapa. apa? Minyak kemiri gitu kan. Kelapa gitu. Jadi gitu sih, paling gitu aja. Ada lagi nggak nih yang mau ditambahin dari lu? Nah, itu aja sih. Kalau Itu aja ya. udah nggak gondrong lagi. Iya, deh dulu gondrong juga, gue juga baru tahu deh dulu gondrong kan. Dulu pas dia ini belum terlalu apa? Gue make Nggak kelihatan. Sage gue masih gondrong. Iya, dia waktu ngebreak sage masih gondrong anjir. Sekarang ini dia udah enggak, udah Pensiun. iya udah kerja juga gitu kan, jadi nggak bisa.
Belum kerja Gitu. gua anjing, gua Oh, belum. gua dagang gua. Oh dagang, Tapi jualan ya? justru enakan gitu loh. Kalau misalkan Iya. lu pengen kayak usaha kayak Yaks kan gondrong tuh. Yaks, anjay. Itu Yaks juga Panutan, anjing. panutan gue tuh, idola gue tuh, gila gondrong juga tuh doi. Enggak, yang dia pernah bilang, lo kalau pengen apa kayak kerja sesuai gue intinya gitulah, gue takut salah ngomong dia ngomong apa. Gimana? Ya lo intinya dia happy dengan dia bisnis dan usaha. Ketika dia mau manjangin rambut bebas, nggak ada yang larang. Tapi kalau lo kerja di kantor kan lo kan harus ikut aturan kantor. Bener. Ya lo sekarang tinggal pilih lo pengen bebas atau enggak. Tapi ya lo kalau bisa pinter dalam bisnis lebih enak. Iya. Karena kan kita juga butuh uang untuk kerja gitu. Kerja emang udah pasti gitu. Apalagi kalau PNS di zaman mertua gitu kan. Cuman kan nggak enak ya, lo nggak bisa pakai jeans, nggak bisa pakai seragam lo udah diatur lah. Nah, itu yang kadang gue nggak bukan gue banget lah, nggak seru gitu. Kayak nggak ada tantangannya. Lo pakai seragam. Terus ya udah pagi pulang di kantor kayak gini, terus pulang sore ya udah kayak nggak ada seru-serunya gitu. Kayaknya boring banget ya gitu-gitu aja. Gak bebas aja lo pengen manjangin rambut nggak bisa gitu. Lo Tapi, berekspresi iya. secara pakaian lo nggak bisa. Betul. Tapi iya sih, benar juga, setuju ya. Gue tuh nganggep itu kalau misalnya kayak rambut panjang, kayak telinga lo ditindik atau sebagainya gitu kan, yang berbau-bau apa sih kita sebutnya, iya, yang sebagian orang nganggep itu buruk gitu kan. Jadi kalau menurut gue itu malah kayak motivasi gitu loh. Lo rambut panjang, lo kuping lo ditindik, hidung lo ditindik gitu kan, lidah lo ditindik. Jadi kalau bisa lo jadiin itu tuh sebagai motivasi gitu kan. Jadi lo udah termotivasi tuh, oh gue rambut gue mau panjang nih, telinga gue ditindik. Jadi tuh kalau bisa ya udah gue kayak gini terus gitu. Gue nggak mau kerja sama orang. Kalau bisa tuh gue kerja sendiri gitu loh. Lo bisa maksudnya. lo bisa nggak hidup sendiri maksudnya? Nah. Bisa nggak dalam pilihan lo itu? Iya, ya udahlah, paling begitu aja kali ya, sharing ya seputar kalau ada yang nanya cara mau manjangin rambut dan sebagainya gitu kan. Pokoknya intinya sabar aja lah sama lo rawat rambut lo gitu ya. Gak usah kayak yang cepet-cepet gitu, ngapain gitu kan. Ya paling gitu aja sih sharing-sharingnya. Yang suka boleh di like gitu kan, boleh di share, boleh di komen. Ini sebenarnya cuman sharing-sharing kita aja, bukan menggurui atau gimana ya, berdasarkan pengalaman kita aja. Lo boleh setuju boleh enggak gitu kan, boleh suka boleh enggak gitu. Terus kalau ada yang mau nambahin statement atau koreksi apapun juga boleh, silahkan komen aja di bawah. Kalau mau komentar gue buka, nggak gue matiin kayak video KKI gitu kan. Jadi ya santai ya, oke? Gitu aja, see you next video, dadah. DJ Nansuya. 1, 2, 3